Awalnya tangan saya kesemutan, tapi saya anggap itu biasa aja karena memang biasa kesemutan ya nanti juga baik. Tapi saya tanggal 30 April 2025 pagi hari subuh-subuh saya sudah tidak bisa bangun sholat subuh. Saya terkena gejala stroke ringan. Ini kisah Humairah. Wanita 49 tahun ini kini berjuang untuk kembali pulih. Warga BTN Hartako Indah, Makassar ini sudah 3 bulan menderita stroke ringan. Tubuh bagian kanannya tak bisa digerakkan secara normal. Kondisinya kini memang sudah membaik. Serangkaian pengobatan di rumah sakit perlahan membuat aktivitasnya hidup kembali. Meski belum sepenuhnya normal, namun ibu 3 anak ini mulai optimis bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Saya terkena gejala stroke ringan. Di sebelah kanan, tangan kanan dan kaki sudah tidak bisa digerakkan, oleng dan sebagainya. Itulah kejadiannya pertama kali saya stroke. Ya setelah itu keluar dari rumah sakit, saya harus datang ke fisioterapi, ke saraf, ke interna juga untuk mengetahui apakah sebenarnya penyebab saya stroke. Ternyata diketahui bahwa saya gula dalam darah saya tinggi. Selain pola hidup yang tak sehat, ada penyesalan lain yang juga dirasakan Humairah. Humairah abai dan acuh pada jaminan kesehatan yang pernah diikuti. Humairah tak pernah membayar iuran JKN atau BPJS Kesehatan. Tunggakannya bukan beberapa bulan, bahkan nyaris 10 tahun. Humairah pun harus membayar iuran ditambah denda untuk bisa mengaktifkan kembali JKN miliknya. Tunggakan Humairah kala itu mencapai belasan juta. Namun, itu dinilai lebih baik jika dibandingkan harus membayar biaya rumah sakit yang nilainya jauh lebih besar. Apalagi, pemeriksaan kesehatan terus berlanjut tanpa tahu hingga kapan. Ada penyesalan itu saya rasakan mulai sekarang. Dulu saya bilang tidak masalah kalau saya tidak BPJS karena saya toh tidak sakit, saya toh tidak pergi ke rumah sakit memeriksa karena sebagainya bisa dengan tradisional. Tetapi lama-kelamaan setelah kita sakit seperti ini, baru disadari bahwa itu memang sangat penting. Humairah hanyalah satu dari sejumlah kasus warga abai pada jaminan kesehatan. Mereka baru sadar kalau butuh. Berdasarkan data, untuk tahun 2024, jumlah peserta yang menunggak mencapai 28,85 juta jiwa. Jika ditotal tunggakan iuran JKN sebesar 21,48 triliun rupiah. Kurangnya kesadaran warga jadi salah satu pemicunya. Sosialisasi dan juga edukasi pun terus digaungkan agar warga tersentuh pentingnya jaminan kesehatan. Kita terus-menerus minta ke masyarakat sebenarnya kan awareness ya, bahwa ini jaminan. Jaminan itu bukan hanya pada saat sakit, kita merasa malah lebih terjamin ketika kita sehat gitu ya. Jadi awareness ini yang terus kita bilang bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya kemudian seperti disampaikan tadi itu seperti itu. Itu saya kira tantangan kita semua ya, karena jaminan kesehatan ini milik kita bersama ya. Pemerintah bukan tanpa program. Agar warga terdaftar di JKN, sejumlah aturan pun dibuat, termasuk mewajibkan pemohon SKCK terdaftar JKN. Tujuannya, calon pekerja terlindungi dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi layanan publik. Telah terbit Perpol nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan SKCK Implementasi Nasional
yang dilaksanakan per 1 Agustus 2024. Namun pada kesempatan pertama tidak aktif, maka pihak kepolisian mengedukasi untuk bisa mengaktifkan kembali. Tentu caranya dengan membayar tunggakan. Kalau yang belum pernah sama sekali mendaftar di SKCK, maka peserta ini diminta untuk mendaftar, nanti akan mendapatkan virtual account, dan itu sebagai dasar atau sebagai salah satu syarat yang diperlihatkan saat menerbitkan SKCK. Tak hanya warga, sosialisasi, edukasi, dan penguatan juga dilakukan pada mitra layanan JKN termasuk rumah sakit hingga pemerintah daerah. Pihak JKN berkolaborasi dengan semua pihak demi peningkatan layanan bagi peserta JKN. Kita berkomitmen bahwa upaya mencakup peserta ini ataupun seluruh masyarakat ini pasti bergandeng ataupun bekerja sama dengan beberapa pihak. Kami harus berkolaborasi secara maksimal. Kami harus melakukan komunikasi yang intens dengan pihak-pihak berkaitan dalam upaya untuk mencakup UHC 100%. Pemerintah harus berkolaborasi dengan pihak swasta. Tidak bisa pemerintah untuk melayani semua masyarakat. Ini kalau tidak ada bantuan dari seluruh pihak, termasuk dari rumah sakit swasta. Intinya ikuti regulasi, ikuti sistem yang ada, dan tentu akan melayani masyarakat pula dengan bermutu ya, berkualitas. Meski diselimuti serangkaian tantangan, namun peserta JKN tetap tumbuh. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah peserta JKN secara nasional hampir mencapai 280.600.000 peserta. Mitra JKN juga tumbuh. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama hampir mencapai 23.500 dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sekitar 3.200. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.